Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi. Yahluku mayasya'u. Yahabu lima yasya'u. Inasau wa yahabu lima yasya'u syukur. Ayyuzawijuhum jukronau wa inasa. Wa yaj'alu mayasya'u akima. Innahu alimun qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, atau Dia menjadikan mandul kepada siapa yang Dia kehendaki. Dialah yang maha mengetahui hikmahnya, sekaligus Dialah yang maha kuasa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada video yang lalu kita telah membahas tentang fadilah, khasiat atau keutamaan surah Yasin secara umum, maka mulai video kali ini saya akan mencoba menyajikan tentang khasiat, fadilah, dan keutamaan surah Yasin secara khusus. Bagi orang-orang yang sudah berumah tangga, kehadiran anak jelas adalah sesuatu yang selalu dinantikan atau dibutuhkan sebagai penerus generasi maupun sebagai penghibur dalam keluarga. Bahkan anak jika dididik dengan baik juga dapat menjadi investasi di akhirat, karena kelak anak yang soleh akan mendoakan kita hingga ke alam kubur dan alam akhirat. Tapi sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal video ini, bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah lah yang maha mengatur, maha menentukan, maha mentakdirkan segala sesuatu. Allah pula yang menentukan siapa yang kelak akan diberinya anak, memiliki anak laki-laki, anak perempuan, atau kedua-duanya. Bahkan Allah pula yang menentukan siapa yang mandul kelak tidak punya anak. Walaupun begitu, kita meyakini bahwa Allah juga menghapus apa yang Dia kehendaki, sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Rahd ayat 39, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah lah yang mengubah dan menetapkan apa-apa yang Dia kehendaki. Segalanya tertulis dalam ummul kitab. Oleh karena itu kita tidak usah berputus asa. Kita meyakini bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang, maha cinta. Dan dengan kasih, dengan cinta, dengan kasih sayang Allah, dan dengan kelembutan Allah, maka Allah sanggup berkenan. Kita bisa membujuk Allah, meminta kepada Allah supaya berkenan bahwa seandainya kita ditakdirkannya tidak punya keturunan, maka takdirnya itu bisa diubah sendiri oleh Allah, sehingga akhirnya kita bisa memiliki keturunan dan tidak mandul lagi atau sembuh dari kemandulan. Bukankah Allah juga berkata, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang berusaha mengubahnya. Nah, bagi kita rumah tangga, apabila sudah lama tidak punya keturunan, bahkan mungkin sudah divonis mandul oleh dokter, kita tetap bisa berikhtiar. Apakah ikhtiar secara lahir atau ikhtiar secara batin? Ikhtiar secara lahir untuk berobat, entah secara kedokteran atau secara tradisional. Dan ikhtiar secara batinia, ikhtiar melalui amalan Al-Quran. Juga Allah perintahkan di dalam ayat atau firman-Nya,
Al-Isra surat ayat 82, surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an bisa menjadi obat atau penyembuh. Nah, salah satu ikhtiar untuk orang yang lama belum punya keturunan atau mandul adalah dari surah Yasin ayat 20 yang akan saya sampaikan berikut ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf ya, karena di dalam kitab ini saya belum melihat bagaimana contoh penulisannya. Cuma memang diterangkan bahwa menulisnya itu harus tidak pakai titik dan tidak pakai tanda baris, karena ayat Al-Quran itu kan tidak boleh digunakan pada saat berjima atau bersetubuh. Maka tulisan ayat Al-Quran yang ada dalam video ini adalah menurut perkiraan saya. Yang penting tidak ada titik dan tidak ada baris. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Kita mulai amalannya begini. Cara ini dilakukan pada hari Kamis. Pertama-tama berwudu dulu, sebagaimana wudu kalau kita mau sholat. Lalu selesai berwudu, boleh sholat sunat hajat dulu 2 rakaat, boleh pula tidak. Yang jelas sesudah berwudu, duduk menghadap ke arah kiblat, lalu tulis di kertas putih polos. Yang ditulis adalah surah Yasin ayat ke-20. Surah Yasin ayat ke-20. Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ini menulisnya pakai spidol dan tidak ada baris atau titik. Jadi gundul dia. Lalu ikatkan kertas yang bertuliskan surah Yasin ayat ke-20 itu di lengan kanan istri. Lalu sesudah itu lakukanlah hubungan intim suami istri pada hari Kamis setelah tergelincir matahari atau setelah zuhur, waktu zuhur. Nah, ini menulisnya itu lebih baik setelah selesai sholat zuhur. Lalu selesai ditulis, ikatkan ke lengan kanan istri. Lalu gunakan ini untuk pada saat melakukan hubungan suami istri. Hari Kamis setelah tergelincir matahari atau setelah waktu zuhur. Wallahu a'lam.